Hai sahabat Asyik Film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat dan rezekinya lancar ya. Oke, pada video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film seru berjudul Asgore yang dirilis tahun 2020. Di mana film ini mengisahkan perjalanan kedua pemuda untuk menghentikan sekte kriminal yang berada di kotanya. Dan gak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3, semongko. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang pemuda yang dirasuki oleh jiwa serigala. Ia bernama Xiaowen, di mana ketika dirinya tak terkendalikan, ia akan membunuh orang yang mengancam dirinya. Di saat inilah Xiaowen akan mencari jati dirinya agar jiwa serigala yang berada di dalam tubuhnya bisa dikendalikan. Beberapa hari kemudian dilihatkan para penduduk ujung kulon berkumpul untuk menentukan dewa yang pantas disembah dan diikuti. Mereka biasa menyebutnya dengan kultus. Di antara mereka yang paling hebat maka akan dijadikan dewa oleh penduduk kota. Di saat inilah datang seorang master dari sekte kebenaran untuk menumpas para sekte yang dianggap menyesatkan penduduk kota. Pertarungan pun berlangsung, di mana sekte Nuwa dapat dipukul mundur olehnya. Tak berselang lama tiba-tiba datang sekte suci Liu Jia yang memiliki kekuatan sihir ilusi yang sangat hebat. Wu Zongfeng tentunya tak akan tinggal diam. Ia berusaha untuk memusnahkan sekte suci yang berada di hadapannya. Dengan sihir ilusi tingkat tertinggi, Master Wu Zongfeng tak mampu melawan kekuatan ilusi tersebut. Hingga pada akhirnya para penduduk kota mengangkat sekte suci Liu Jia sebagai dewa untuk diikuti dan disembah. Hari-hari pun berlalu, sekte suci Liu Jia memperlakukan semua penduduk kota dengan seenaknya, di mana para ladies berebut ingin masuk ke dalam hotel VIP agar mendapatkan kepuasan yang sebenarnya. Tentunya Nona Sun yang melihat hal tersebut, ia berusaha untuk mencegah para ladies masuk dalam perangkap sekte Liu Jia. Karena sekte tersebut hanya melakukan tipu daya dan berbuat kriminal pada semua penduduk kota. Para ladies tentunya tak menghiraukan perkataan Nona Sun. Mereka tetap akan masuk ke dalam hotel tersebut agar keinginan untuk menjadi kaya bisa terwujud. Hingga pada akhirnya, di lain sisi, Xiaowen pun kembali menemui Master Wu Zongfeng. Dari sinilah kita diberitahu bahwa Xiaowen merupakan salah satu murid yang berbakat dalam seni bela diri kungfu. Master Wu Zongfeng yang mengetahui Xiaowen sudah pulang dari misinya, ia pun memberitahu pada dirinya bahwa saat ini kondisi kota sedang kacau di bawah kendali sekte suci Liu Jia. Untuk itu Master Wu Zongfeng menyuruh Xiaowen menghentikan perbuatan kriminal terhadap penduduk kota sebelum semuanya terlambat. Di tempat lain, terlihat Nona Sun diikat oleh tangan kanan tetua sekte Liu Jia. Ia bernama Chen Sai yang mempunyai julukan si hidung belang. Nona Sun yang tak memiliki keahlian apapun, ia hanya bisa berteriak ketakutan. Chen Sai yang sudah tak tahan melihat wanita mulus di hadapannya, ia memutuskan untuk segera melakukan ritual bercocok tanam. Dengan seketika Nona Sun pun lemas dan berimajinasi tinggi karena efek taburan bubuk ajaib milik Chen Sai. Tak berselang lama Xiaowen datang menghajar semua pasukan sekte Liu Jia serta menolong Nona Sun dan ladies lainnya dari jebakan hidung belang. Melihat pasukan yang semakin banyak, ia memutuskan untuk membawa kabur Nona Sun lewat jendela kamar hotel tersebut. Nampaknya Xiaowen terjatuh mantap karena kain yang mereka lewati diputus oleh pasukan sekte Liu Jia. Melihat kondisi semakin tak membaik, Xiaowen mengajak Nona Sun untuk segera bersembunyi. Nona Sun yang bertemu Xiaowen pun nampak bahagia karena sudah sangat lama tak berjumpa dengannya.
Sedangkan di sisi lain kita diperkenalkan seorang pemuda yang sedang berada di toko kosmetik, di mana ia adalah Lee Jun, salah satu murid Master Wu Zhangfeng yang bertugas sebagai militer di kota tersebut, di mana ia sedang membelikan perona bibir sebagai buah tangan untuk kekasihnya yang tak lain ialah Nona Sun. Hingga keesokan malamnya, terlihat Xiaowen takjub melihat aura kecantikan Nona Sun. Nona Sun yang melihat penampilan Xiaowen seperti pengemis, ia berusaha merapikan penampilannya agar terlihat lebih gagah dan berwibawa. Xiaowen yang merasakan adanya penyusup, ia pun dengan segera terjun ke bawah. Di saat inilah pertarungan pun tak terhindarkan. Ternyata orang yang dihadapannya ialah Lee Jun. Nona Sun yang melihat kekasihnya pulang, ia langsung memberi kecupan hangat padanya. Lee Jun yang melihat perkembangan seni bela diri Xiaowen mengalami peningkatan, ia mengajaknya untuk bertarung kembali. Tentunya, Master Wu Zhangfeng yang melihat kedua muridnya pulang, ia langsung menjamu kedatangannya. Disinilah kita diberitahu bahwa Lee Jun dan Xiaowen memiliki misi yang sama, yakni memberantas sekte Liu Jia yang bertindak kriminal terhadap penduduk kota. Nona Sun juga memberitahu pada mereka bahwa penduduk kota usai melakukan ritual penyembahan dewa yang menurutnya tak logis untuk dilakukan. Lee Jun yang mendengarkan kabar tersebut, ia memutuskan untuk mengunjungi kantor pemerintahan esok hari agar mendapatkan informasi secara detail tentang Zhang Guang dan sekte Liu Jia. Xiaowen dengan seketika ingat akan peristiwa yang ia alami, di mana saat itu ia dihadang para bandit yang berambisi membunuhnya karena Xiaowen membawa sebuah paket yang tak ia ketahui isinya. Di saat peristiwa itulah ia meminta izin dengan Master Wu Zhangfeng untuk pergi bersama Lee Jun. Keesokan malamnya terlihat mereka memulai aksi untuk menyusup ke dalam kantor pemimpin kota. Dengan memakai seragam militer, maka pemimpin kota tak akan menaruh curiga akan kedatangannya. Dan benar saja, di mana Zhang Guan melakukan kerjasama dengan sekte Liu Jia agar mendapatkan keuntungan yang lebih dari penduduk kota. Seusai mendapatkan informasi, mereka memutuskan untuk segera pulang, memikirkan rencana yang selanjutnya. Dan keesokan paginya, mereka menyaksikan ritual yang dilakukan oleh tetua sekte Liu Jia. Disinilah Xiaowen merasakan sebuah bau asap yang aneh. Ia menduga bahwa kekuatan sihir ilusinya berasal dari paket rahasia yang pernah ia bawa. Lee Jun yang melihat kondisi Xiaowen tak baik, ia segera membawanya pulang. Sesampainya di rumah, Xiaowen memutuskan untuk mencari markas persembunyian sekte Liu Jia agar bisa memecahkan masalah tersebut. Nona Sun kemudian memberikan sebuah ide untuk menangkap tangan kanan tetua sekte Liu Jia. Disinilah Xiaowen menyamar sebagai Nona Sun agar Chen Sai terperangkap oleh jebakan mereka. Tanpa mengulur waktu, Lee Jun memaksa Chen Sai untuk menunjukkan keberadaan markas sektenya. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil menemukan markas tetua sekte Liu Jia. Bermodalkan tanda pengenal sekte, mereka dengan sangat mudah menyusup ke dalam markas. Dengan hati-hati dan perlahan mereka menelusuri markas tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai kekuatan ilusi yang digunakan oleh tetua sekte. Tak berselang lama tetua sekte Liu Jia pun muncul yang langsung menyerang Lee Jun. Sedangkan di sisi lain, Xiaowen terkena perangkap ilusi bubu ajaib yang membuat dirinya tak terkendalikan. Karena kemampuan bela dirinya tak mampu menyaingi Lee Jun, ia memilih untuk kabur. Melihat kondisi Xiaowen tak terkendalikan, Lee Jun memutuskan untuk membakar markas Liu Jia sebelum pergi.
Tak berselang lama, Tetua Sekte Lionjia memberitahu Zhangguan bahwa markasnya sudah dimusnahkan, sehingga tak akan lama lagi rahasia bubuk ajaib akan terbongkar. Tentunya Zhangguan sangat marah pada mereka karena bertindak sangat ceroboh. Melihat kondisi Xiaowen masih terluka, Li Jun memutuskan untuk pergi sendirian menemui Zhangguan di kantor pemerintah. Di saat inilah mereka terkejut dengan kedatangan Li Jun yang secara tiba-tiba. Zhangguan yang merasa takut pada Li Jun, ia akhirnya memberikan bubuk ajaib padanya untuk memenuhi ambisinya menjadi yang terkuat dan tak terkalahkan. Di lain sisi ternyata Master Wu Zhangfeng diam-diam mengikuti Li Jun. Melihat muridnya sudah melenceng dari ajaran yang ia berikan, dengan seketika ia menghajar Li Jun. Karena tak ingin rahasianya serta rencananya terbongkar, Li Jun menusukkan pedang yang seketika Master Wu Zhangfeng tewas. Untuk menutupi atas kematian Master Wu Zhangfeng, ia menyuruh Zhangguan menggantung mayatnya dan mengumumkan di alun-alun kota bahwa kematiannya karena melawan pemimpin kota. Xiaowen yang melihat sang master difitnah dan dibunuh, dengan seketika mata pun memerah. Di waktu bersamaan Nona Sun dan Li Jun pun datang. Disinilah Li Jun menutupi akan kematian Master Wu Zhangfeng pada mereka. Setelah melakukan ritual penghormatan atas kematian sang master, Li Jun meminta Xiaowen untuk menjaga Nona Sun, sedangkan ia akan pergi mencari Zhangguan membalaskan dendam atas kematian sang master. Xiaowen yang merasa aneh dengan Li Jun, ia berusaha untuk mencari Tetua Sekte Lionjia agar mendapat petunjuk atas kematian sang master. Tak berselang lama, akhirnya mereka dapat menemukannya. Di saat inilah Chen Sai memberitahu yang sebenarnya pada Xiaowen bahwa Master Wu Zhangfeng dibunuh Li Jun. Sedangkan di sisi lain terlihat Zhangguan bersama Li Jun melakukan eksperimen bubuk ajaib yang mereka peroleh, di mana jika bubuk tersebut digunakan maka ia akan memiliki kekuatan yang kuat melebihi dewa. Tak berselang lama, Xiaowen dan Nona Sun datang menghampiri Li Jun. Terlihat mereka sangat kecewa dengan apa yang diperbuat selama ini. Nona Sun berusaha untuk menyadarkan Li Jun, akan tetapi ambisinya telah menutupi hati nuraninya, sehingga ia memilih untuk menghalalkan segala cara agar bisa berkuasa. Pada akhirnya, kedua murid handal Master Wu Zhangfeng pun bertarung mati-matian. Xiaowen mengeluarkan segala kemampuannya untuk mengalahkan Li Jun, bahkan pukulan binjai pun ia keluarkan. Li Jun yang terdesak, ia pun membangkitkan manusia eksperimennya untuk menyerang Xiaowen. Pertarungan pun semakin sengit. Satu persatu pasukan Li Jun dapat dikalahkan. Untuk memaksimalkan level kekuatannya, Li Jun menghisap bubuk ajaib yang seketika Xiaowen dibuat tak berdaya olehnya.
Ketika diambang kekalahan, Xiao Wen tiba-tiba mengingat akan wejangan Master Wu Zhangfeng. Hingga pada akhirnya Li Jun pun dapat ia tewaskan. Keesokan harinya, terlihat hal yang tak diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai habis. Tetaplah menjadi dirimu sendiri. Kenalilah jati dirimu agar bisa menemukan kekuatan yang sekian lama terpendam. Oke, saya Mimin Asih Film pamit undur diri karena mau bertemu dengan Nona Sun yang sudah menanti. Saya Mimin Asih Film. Bye-bye.